Karena kalau di negara maju, program makan gratis ini tuh bukan sekedar bagi-bagi nasi, tapi ada standar-standarnya seperti standar kalori per kelompok usianya, standar minimal protein hewaninya, kemudian juga diadakan uji keamanan bahan bakunya. Ada juga SOP terkait tingkat higienis dapur produksinya. Kemudian juga dilakukan audit rutin dan laporan audit tersebut juga bisa diakses oleh rakyatnya di website pemerintah. Wah, harum aroma uang rakyat. Harum aroma gizi. Roti, pisang, telur puyuh 180 cm. Untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo, pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini MBG hari kedua, Besti. Kalian bisa lihat sendiri apa isinya, weh. Ada ubi, ada kacang tanah, ada keju, dan ada kurma. Enggak. Iya, itu udah ada jamurnya di sini tuh. Ini loh, dan baunya. Ketua DPC partainya Pak Presiden itu mengelola 9 SPPG, Bang. DPC, Ketua DPC 9 SPPG. 9 SPPG. Artinya tanpa korupsi 9 SPPG kalau per tahun 1,8 miliar, itu artinya dia bisa dapat per tahun sekitar 17 miliar. Ini sekitar ya, Bang. 17 miliar. 17 miliar kalau 5 tahun masa kepresidenan, itu artinya dia punya 85 miliar. Baru satu orang itu? Satu orang itu dengan 9 SPPG dalam 5 tahun masa kepresidenan. Pertanyaan saya, Bang, kalau Presiden Prabowo nyalon lagi di 2029, lalu kadernya selaku ketua DPC partainya Pak Presiden ini harus ngeluarin 10 miliar untuk menangin Pak Presiden, kecil apa besar, Bang? Coba Bapak bayangkan, seharian berpuasa, dikasih MBG buat buka puasanya seperti ini. Kurma 2, kacang 1, bolu 1, sama ini Pak. Ini sampai saya nggak percaya, saya tanya anak saya, ini MBG-nya nak? Iya. Kamu makan nggak di sekolah? Nggak ada yang aku makan, kata anak saya. Saking saya nggak percaya, Pak. Yang benar aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TS Channel dimanapun berada. Sahabat, semoga sehat selalu ya, dan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Sahabat, ada seorang ibu yang luar biasa cerdas ya, seolah memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kepala BGN ya, termasuk mungkin presiden, karena Badan Gizi Nasional itu di bawah atau langsung di bawah presiden ya. Luar biasa, beliau menyampaikan bagaimana sih standar makan bergizi gratis atau MBG itu ya, yang memang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju, dan kabarnya memang Indonesia ini atau ya paling nggak mencontoh negara-negara maju tentang MBG ini ya. Kita saksikan dulu videonya, bagaimana seorang ibu cerdas ini menyampaikan bagaimana syarat MBG yang baik itu ya, secara standar yang sudah berlaku di negara-negara maju ya. Saya menuntut program MBG ini dihentikan 100% selama pemerintah tidak bisa menjamin standar gizinya, keamanan pangan, dan transparansi anggarannya. Karena kalau di negara maju, program makan gratis ini tuh bukan sekedar bagi-bagi nasi, tapi ada standar-standarnya seperti standar kalori per kelompok usianya, standar minimal protein hewaninya, kemudian juga diadakan uji keamanan bahan bakunya. Ada juga SOP terkait tingkat higienis dapur produksinya. Kemudian juga dilakukan audit rutin, dan laporan audit tersebut juga bisa diakses oleh rakyatnya di website pemerintah. Jadi di Indonesia harusnya juga sama dong sistemnya. Seluruh standar itu harus bisa diakses oleh rakyat karena itu dari uang rakyat. Jangan cuma nyontoh program negara maju, tapi hal-hal yang menguntungkan rakyatnya itu tidak diadakan. Pemerintah juga sering banget kan gembar-gembor AI dan transformasi digital. Berarti sistem transparansi real time untuk program ratusan triliun rupiah ini seharusnya bukan yang sulit dong bagi pemerintah. Kalau memang tidak ada yang bisa membuatkannya di sana dengan berbagai alasan, apalagi alasannya karena anggaran, saya dan suami saya sangat bisa membuatkan sistem tersebut untuk rakyat.
Dalam kebijakan publik, satu kasus yang membahayakan anak itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk melakukan audit total. Betul. Jadi negara itu tidak boleh menunggu angka besar baru bertindak. Nah. Karena kemarin sangat disayangkan sekali Presiden Indonesia malah mengatakan bahwa kalau yang keracunan itu persentasenya sangat kecil. Wow. Bukannya memberikan sanksi tegas seperti langsung memberhentikan vendor di area tersebut dan langsung melakukan audit ke seluruh vendor MBG, tapi malah defensif kayak gitu. Nyawa dan kesehatan anak itu bukan angka statistik, Pak. Intinya mulai dari sekarang dan ke depannya, apapun program besar di Indonesia yang dilakukan tanpa transparansi dan audit independen, selama itu juga program tersebut hanya akan menjadi ladang korupsi baru. Saya jadi cukup bingung nih, para anggota DPR ini sebenarnya mewakili rakyat atau mewakili yang mana? Lumayan ya, cerdas sekali ya ibu ini, seolah memberikan sebuah pelajaran berharga atau kuliah gratis lah kepada kepala BGN dan juga pada Pak Presiden ya, seperti apa seperti apa MBG yang benar-benar memenuhi standar itu ya. Dan betul kata ibu cerdas ini ya, DPR selama ini kemana gitu ya. Tapi kan kabar-kabarnya ini ya, kabar-kabarnya DPR juga ikut, sebagian tuh ikut juga berbisnis dapur MBG ya. Nah, jadi kan jeruk makan jeruk jadinya gitu ya. Masyarakat Indonesia makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Waduh, kenapa nggak tahu dari dulu ya? Iya, ya. Kalau makan roti 1, pisang 1, telur puyuh 4, bisa tinggi badan 180 cm. Kita lihat dulu ya. Nah, MBG itu. Wah, harum aroma uang rakyat. Harum aroma gizi. Roti, pisang, telur puyuh 180 cm. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Ini dari Komisi 9 DPR ya, minta dihentikan MBG ya. Dan karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Mungkin hentikan sementara maksudnya nih. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Nah, ini juga dibahas oleh Tio ya, Ketua BEM UGM. Jadi Tio waktu itu di salah satu podcast kurang lebih lah mengatakan bahwa ini investasi politik 2029 MBG ini salah satunya. Masuk akal sih ya, masuk akal. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai, meracun anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak. Nanti di ujung konten ini ada Tio ya. Coba ditonton, kritisi, kita akan memiliki gambaran mengapa kita harus kritis ya terhadap program MBG ini ya. Salah satu alasannya apa yang nanti disampaikan Tio di akhir video ya. Di bulan Ramadan, MBG tetap berjalan. Lalu bagaimana dengan menunya? Yang pasti, menu MBG dinilai makin minimalis hingga terkesan seadanya. Barangkali aja video ini sampai sama Pak Presiden, anggaran yang dikeluarkan negara harus untuk sampai. MBG itu jadinya kayak gini loh Pak. Tuh. Ini MBG apa empan kucing anjir? Sorry. Buset. Maknya ya teh di kasihan Pakai bahasa Sunda ini. MBG tiap hari 2 singkong basi Pak. Suukna basi, gabinnya basi, susuna 2. Mending lah, susu. jeruk mending. Ini MBG hari kedua Besti. Kalian bisa lihat sendiri apa isinya, Wes. Apa itu singkong ya? Ada ubi, ada kacang tanah, ada keju dan ada kurma. Hari kedua Ramadan. Enggak.
Iya, itu udah ada jamurnya di sini tuh. Wis, ada jamurnya ya? Dan baunya temik buang. Itu dagingnya. MBG hari ini guys. Daging berjamur. Roti. Kacang. Wis. Kurma. Ini 15.000 loh. 15.000 ya ini. MBG Sukadana, Kinpira, Sewu, Kinpira, delengan MBG 15.000, Kang Dedi, delengan. Akhirnya Kang Dedi, hancur, delengan hancur lebur, delengan akhirnya Kang Dedi. Pada tuman, pada korupsi menemen-nemen bisa. Masa akhirnya sampai Banyun, makanya delengan pantesan uang pada keracunan bocah. Nah ini ya memang begini ya. MBG itu kalau di tempat saya sih kebetulan memang ada saudara juga yang memiliki dapur MBG. Itu nggak seburuk ini ya, walaupun ya saya tidak tahu secara lebih detail. Tapi ini di beberapa tempat ya seperti itu, artinya patut diduga memang terjadi korupsi ya. Nanti ada paparan sedikit dari Tio yang ketua BEM UGM itu ya, kemungkinan korupsinya di mana itu. Tah kadaharan bergizi teh kieu cau atah dibikeun ka budak. Oh, kolak apa ini? Tuh lihat kolak ubi, abon, nggak tahu ini daging beneran apa, limbah kelapa atau ngeri. Ada protein dari tempe, wow, dan ada jeruk. Ih, jeruk imut banget, jeruk lucu. Udah gini doang. MBG di bulan Ramadan. Ramadan. Astagfirullah. Jagung Masya Allah. separuh. 15.000 loh guys. Ini apa ini? Pentol goreng. Wow, parah. Yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Jadi tidak ada perubahan mekanisme. Maaf ya Bapak, maaf. Kenapa Bapak nggak bilang begitu? Untuk MBG di bulan puasa akan tetap berjalan, tapi makanannya akan diganti dengan uang 15.000. Jadi anak-anak bisa memakai uang itu untuk membeli takjil sehari-hari. Coba seperti itu deh Pak. Pasti pemerintah dapat pahala, anak-anak pun semangat buat puasa. Apalagi kalau 10.000-nya beli takjil, 5.000-nya ditabung buat beli baju lebaran. Masya Allah Pak, berapa banyak anak-anak yang tersenyum saat lebaran memakai baju lebaran hasil dari tabungan MBG. Ini ide dari saya sih Pak. Happy tahu nggak Pak, bisa punya baju lebaran hasil dari tabungan sendiri, apalagi itu dari pemerintah. Dari kamu, dari ibumu. Bisa kita lihat ya bahwa otak anak kecil lebih hebat berpikirnya daripada ketua BGN, termasuk para menteri-menteri semua, bahkan dengan Pak Prabowo sendiri. Jangan-jangan iya ya. Coba bayangkan ya, anak kecil bisa berpikir logis, berpikir logikanya masuk. Betul. Beda dengan kalian, masa iya yang berpuasa ini nanti dibawa pulang makanan tahan 12 jam. Pada saat itulah keracunan nanti akan banyak terjadi. Kan alangkah baiknya kalau diikuti anak kecil ini, anak SMP ini bisa diikuti, nanti dia beli tajir, nanti dia bisa berpuasa, bisa berbuka dengan baik. Itu yang lebih baik. Oke, Bapak semua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga bikin. Kita unboxing lagi MBG di bulan Ramadan. Coba apa isinya? Telur satu, kemudian roti, terus kurma berapa? 1, 2, 3 biji kali 1.000 3.000 lah. Kemudian ini apa itu? Kacang 1.000 ya, 4.000, 5.000, 6.000 lah. 6.000 modalnya, 7.000 sama tas. MBG bulan Ramadan untuk siswa. Dan ini 15.000 itu. Apalagi ini? Apa itu? Daun mana deh? Lah, cuma 3. MBG keturunan. Aduh, itu apa itu? Jambu. Menu MBG yang di SDN 6
Kayu Malu yang apa? Kota Palu, Provinsi Palu. Ini menu untuk hari ini ada Apa coba? Cepet Bu. tolong dibuka ya. Apa tuh? Hari ini anak-anak dapat susu, Alhamdulillah. dapat pisang Pisang 2. Apa lagi Bu? ditambah roti, yang harga seribuan sama telur puyuh 4 butir. Segitu ada 15.000 nggak ya? Saya nggak yakin itu 15.000. Ini untuk hari ini Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Yang bikin miris ini Apa itu? terus terang sangat miris melihatnya. Gimana Bu? Coba. Untuk besok, karena hari ini dikirim untuk menu 2 hari, menu MBG 2 hari, hari Senin sama hari Selasa. Ini untuk Coba, apa itu hari besok? Selasa. Apa itu? Isinya roti, ada kurma 3 butir, sama kacang 1 butir. Itu kira-kira nyampe nggak 15.000? Waduh, mungkin ini yang disebut dengan proyek bancakan nasional. Bungkus. Kacang ini harganya 1.500, kurma entah berapa ribu, terus rotinya ini harga 1.000-an. Berarti kurmanya mahal banget ya? Ini yang dimaksudkan MBG yang anggarannya 15.000 per hari. Itu beli kurmanya dari Arab langsung itu. Kasihan ya. Jadi mohon Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, dan Bapak Presiden agar hal ini menjadi perhatian. Ini kalau seperti ini kan ini sama dengan kebutuhan. Ngeri. Ini tidak betul. Tidak betul. Itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MBG Nah ini itu sudah Nah ini kata Tio nih ya. Ini MBG bisa berpotensi menjadi project ya. tidak lagi layak kita sebut sebagai makan bergizi gratis. Bergizi saja tidak, apalagi gratis. Memang nggak gratis. Total keracunan sekarang lebih dari 28.000. Dan kalau bicara gratis, ini tidak gratis. Ini adalah uang kita sendiri yang dikelola oleh mereka. 335 triliun uang yang digelontorkan untuk MBG itu pada dasarnya adalah penghambur-hamburan uang, bukan untuk rakyat. Saya berikan ilustrasi yang mudah. Satu SPPG itu per tahun bisa punya laba minimal 1,8 miliar, Bang. Satu SPPG. Satu SPPG. Minimal 1,8 miliar kalau tanpa korupsi. Bayangkan kalau korupsi. Oke. Anggur yang harusnya Ini masih 5, legal, sudah dapat 1, anggur yang harusnya 5 jadi 3. Ya. Ayam yang harusnya dada jadi sayap. Ya. Pasti angkanya bisa lebih dari Ini kalau tidak dikurangi, artinya jatahnya 15.000 itu diberikan semua 15.000, labanya saja setahun berapa tadi? 1,8 miliar ya. Itu kalau 15.000, apalagi kalau misalnya dikurangi, jadi kayak tadi ya kalau saya hitung paling 7.000, 8.000-an gitu ya, di bawah 10.000 gitu. 5.000-nya saja udah jadi berapa itu? 1,8 miliar. Iya. Angka itu besar dan hanya mampu diakses oleh mereka yang punya modal. Ya, betul. Artinya mereka yang bisa punya SPPG selain harus punya modal secara ekonomi juga harus punya modal secara politik. Karena akses untuk mendapatkan SPPG itu melalui mekanisme yang sangat tertutup. Publik sampai sekarang tidak tahu bagaimana dia bisa berinvestasi pada SPPG. Kita nggak tahu. Nah, yang terjadi di mana-mana, dan saya kemudian ilustrasikan di daerah saya. Ketua DPC partainya Pak Presiden itu mengelola 9 SPPG, Bang. DPC. Ketua DPC. 9 SPPG. Ketua DPC mengelola 9 SPPG. Satu SPPG labanya jika tidak ada korupsi di dalamnya udah 1,8 miliar per SPPG. Ini 9 ya. Cuma kali 9 ya. Kasarnya saja ya 17 miliaran ya per tahun ya. 9 SPPG.
Artinya tanpa korupsi 9 SPPG kalau per tahun 1,8 miliar itu artinya dia bisa dapat per tahun sekitar 17 miliar. Ini sekitar ya Bang? Kurang lebih lah. 17 miliar. 17 miliar kalau 5 tahun masa kepresidenan itu artinya dia punya 85 miliar. Baru satu orang itu. Satu orang itu. Baru satu orang, iya. Dengan 9 SPPG dalam 5 tahun masa kepresidenan. Pertanyaan saya Bang, kalau Presiden Prabowo nyalon lagi di 2029, lalu kadernya selaku ketua DPC partainya Pak Presiden ini buat modal ya, harus ngeluarin 10 miliar untuk menangin Pak Presiden, kecil apa besar? Kecil dong. Apa yang disampaikan Mas Tio ini benar sekali ya, luar biasa kan? Luar biasa. Kalaupun tidak dikorupsi, artinya sesuai yang disalurkan itu 15.000, keuntungannya satu dapur saja atau satu SPPG saja itu sudah 1,8 miliar per tahun. Apalagi kalau 9 satu DPC, ketua DPC mengelola 9 SPPG. Ya, sekitar 17 miliar per tahun labanya kalau tidak ada korupsi. Kalau ada pengurangan jatah dari 15.000 itu jauh lebih besar lagi. Bayangkan kalau kita lihat tadi ya, apa yang ditunjukkan ibu-ibu tadi ya, itu kan nggak ada tuh 15.000, paling kisaran ya 7 sampai mungkin di bawah 10.000 lah ya. Di bawah 10.000. Ya memang tidak semua SPPG seperti itu ya, seperti yang saudara saya kelola itu memang bagus ya, bagus dan masuk akal gitu ya. Kalau yang saya amati, karena kebetulan anak saya dapat MBG-nya dari SPPG saudara saya sendiri gitu ya, jadi saya melihat langsung dan bisa menilai langsung, luar biasa ya. Dan kalau melihat apa tadi yang diperlihatkan ibu-ibu tadi, jangan-jangan MBG itu menjadi apa, menu buat guyonan Ramadan ya. MBG, M-nya menu, B-nya buat, G-nya guyonan. Jangan jadi guyonan ya. Ya, begitulah sahabat. Jadi cukup alasan untuk kita selalu mengkritisi MBG ini. Jangan sampai program MBG itu jadi proyek MBG, bahkan jadi proyek bancakan nasional katanya, kata beberapa netizen. Semoga bermanfaat dan kawal selalu MBG ini agar ya kalaupun tidak di stop misalnya ya, kalau saya sih inginnya di stop ya, supaya dananya bisa dia salurkan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama jangan sampai mengganggu anggaran pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.